Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pemateri kita pada hari ini, Bapak Tito Daniswara. Yang terhormat, Tim Wirausaha Merdeka Universitas Lambung Mangkurat tahun 2022. Yang terhormat, adik-adik mahasiswa peserta Wirausaha Merdeka yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali mengikuti perkuliahan dalam rangka WMK tahun 2022. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak dan belajar dengan Bapak Tito Daniswara mengenai pengenalan teknologi digital. Jadi untuk itu jangan lupa siapkan kertas dan juga alat tulis, karena saya yakin akan banyak hal yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita belajar bersama-sama dan kita simak bersama-sama. Pemberian materi ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Jadi masing-masing berlangsung selama 2 jam, nanti ada tanya jawab juga, di mana sesi pertama itu dilaksanakan pada pagi hari ini, pada jam 9 sampai dengan 11 pagi waktu Indonesia bagian tengah, dan sesi kedua nanti akan kita laksanakan pada jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah juga. Nah, adik-adik mahasiswa, mari kita bakar dulu nih semangat kita pada pagi hari ini. Saya minta tolong boleh kirimkan emoticon api di kolom komentar ya. Seperti biasa kita bakar semangat kita pada pagi hari ini, tandanya adik-adik mahasiswa tuh udah siap nih untuk mengikuti perkuliahan dan juga menyimak materi dari pemateri kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ini sudah banyak ya. Emoticon apinya, waduh ini udah siap semuanya kayaknya ya mendengarkan materi dari Bapak Tito. Terima kasih. Boleh di stop dulu untuk emoticon apinya karena saya akan membacakan CV daripada pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Tito Daniswara, seorang founder dan juga CEO Raja Digital. Nah, pengalaman dari Bapak Tito sendiri ini pada tahun 2012, 2000 sampai dengan 2018, 2019 sampai dengan sekarang itu sebagai CEO Raja Digital. Beliau juga sebagai Creating and Achieving Fashion, Mission and Value for All Crew, dan CEO Raja Digital 2008 sampai dengan 2019 itu sebagai Greeting Multi Operation SOP and Project Execution Handbook for Employee Finance and Sales. Dan pendidikan dari pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bachelor of Information Engineering Institut Teknologi Bandung 2006 sampai dengan 2011. Banyak sekali di sini bisa kita lihat ya CV daripada pemateri kita pada pagi hari ini, itu banyak sekali pengalaman-pengalamannya, tentunya sangat menarik sekali. Dan untuk mengenal dari pemateri kita lebih dalam, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Tito Daniswara, selamat pagi. Pagi, halo Pak Ferdi, apa kabar? Baik, Bapak Tito sendiri bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah semangat nih. Udah banyak api ya pagi ini. Iya, banyak api Luar nih, biasa. Pak. Tandanya mahasiswa kita ini udah siap, Pak, menyimak materi dari Bapak. Bapak sekarang lagi berada di mana nih, Pak? Saya di Bandung. Di Bandung ya? Di Bandung, betul. Kalau kami kebanyakannya ada dari Banjarmasin nih, Pak. Banjarmasin ya? Selatan, iya. Tapi banyak juga nih mahasiswa kita ada dari mana-mana sebenarnya, Pak. Dari luar Kalimantan? Ada yang dari luar Kalimantan? Atau dari luar Kalimantan ada siapa? Boleh open mic dong yang dari luar Kalimantan. Absen dulu yang dari luar Kalimantan. Dari luar Kalimantan ada ya. Halo, yang dari luar Kalimantan. Sepertinya yang di luar Kalimantan Selatan lebih tepatnya, Mas. Oh iya, di luar Kalimantan Selatan ya. gitu ya. Ya, karena masih lapar mungkin. Karena semua peserta kita ini dari Kalimantan semua, iya, nih, Pak. LL Dikti wilayah 11.
Dari luar Kalimantan Selatan ada. Ada dari Uniba tuh Balikpapan, mana suaranya nih Balikpapan? Balikpapan, iya. Mungkin malu-malu nih Pak Tito untuk open mic. Dari Ada, Pekanbaru. Pekanbaru ada nih. Nah, Pekanbaru kan ada. Mantap, Hiba. Saat ini ada di Samarinda katanya tuh Pak. Si wah, mantap. Tiorma Lomban Raja. Keren-keren. Yang dari Balikpapan, dari Banjarmasin, dari Pekanbaru semua ada ya. Mantap. Sepertinya mahasiswa kita juga udah siap mendengarkan materi dari Bapak. Untuk mengenal lebih dekat, saya persilahkan kepada Bapak Tito untuk pemberian materi ini. Dengan hormat, kami persilahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya cukup kedengaran atau Kedengaran Pak? kedengaran ya? Cukup Hmm. jelas ya? Oke, saya coba share materi hari ini. Sudah terlihat ya? Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bandung lumayan dingin, saya nggak tahu di Balikpapan seperti apa udaranya. Ya, perkenalkan nama saya Tito Dani Suara. Pagi ini saya akan coba sharing dengan materi pengenalan teknologi digital, yaitu membangun perusahaan pengembang perangkat lunak. Nah, sebelum mulai saya pengen tahu dari teman-teman apakah ada yang sudah punya usaha sendiri atau ya pernah berjualan di online shop atau ya pernah pernah berusaha sendiri. Kalau ada mungkin bisa kasih emot api. Saya senang nih ada emot-emot api. Belum ada kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa kalau belum ada. Jadi pagi ini saya tadi diminta perkenalan diri dulu. Nama saya Tito, CEO dari Radio Digital. Dari tahun 2011 sampai 2018 saya menjabat CEO. Kemudian 2018 sampai 2019 saya turun gunung jadi COO ya, Operational Officer. Kemudian 2019 2000 sampai tahun ini saya menjabat lagi jadi CEO Radio Digital gitu. Jadi dari saya pertama berkarir sampai sekarang belum pindah-pindah nih, alhamdulillah ya. Jadi bosan nggak Pak? Ya nggak bosan dong, karena menarik ya tantangannya ternyata di pengembangan perangkat lunak. Saya pernah waktu mahasiswa saya pernah menjadi juara dari Microsoft Engine Cup Indonesia bersama mungkin kemarin teman-teman ikut bareng Pak Puja ya. Saya bersama dia ikut kompetisi waktu zaman kuliah, kemudian di tahun 2012 menjadi juara Tech Asia Hackathon Contest. Kemudian saya juga co-founder Yayasan Academy. Saya sendiri suka membaca buku non-fiksi, psikologi, dan pengembangan orang. Kalau ditanya tim bola, saya suka apa? Saya suka MU. Jadi mohon maaf, bukan pendukung MU. Oke, hari ini kita akan belajar tentang membangun perusahaan perangkat lunak, gitu ya. Kita start dari kenapanya dulu. Kenapa membangun perusahaan perangkat lunak? Kemudian saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih perusahaan perangkat lunak, kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak tersebut, atau kita sebutnya software house gitu ya. Kemudian visi dan misinya apa, kemudian karena saya berasal dari Radia, saya akan membagikan, sharing bagaimana Radia sebagai perusahaan perangkat lunak itu beroperasi gitu, biar teman-teman bisa kebayang ya apa sih yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir, apa sih challenge-nya dari perusahaan perangkat lunak itu? Terutama dari personal gitu ya. Saat misalkan teman-teman sebelum memulai, kemudian saat memulai, saat bertumbuh dan bertumbuh lagi. Ada di sini jurusannya dari mana saja? Mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Apakah ada yang dari ilmu komputer atau informatika atau dari jurusan mana aja nih? Sosek perikanan, fisik, biologi. Oke. Biologi. Oke. Ilmu komputer ada ya dari ilmu komputer, pendidikan matematika. Oke. Oke. Siapa di sini yang tidak punya HP, tidak punya smartphone? Tidak mungkin ya. Kita aja pakai pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai Zoom gitu untuk kita bisa bertemu tatap muka, walaupun hanya sekedar video dari Bandung ke Balikpapan gitu. Artinya apa? Artinya bahwa penetrasi digital sudah
sudah ya terutama semenjak COVID ya, sudah sangat cepat gitu ya. Artinya di sana ada digital yang semakin ada ada kesempatan digital yang semakin besar di Indonesia gitu, terutama dibantu oleh adanya pandemi COVID kemarin. Nah, pertama saya kenalin kenalin diri, tapi dalam perusahaan saya. Perusahaan saya namanya Radia Digital. Di pojok sini ada akademi. Nah, ini bagian dari Radia juga. Kami adalah digital transformation partner yang memberi solusi inovatif dan excellent service untuk mensupport bisnis dari klien-klien kami gitu. Oh ya, teman-teman mungkin kalau misalkan ada pertanyaan silakan saja dibuka mic-nya terus langsung bertanya. It's okay. Kita lebih enak untuk sambil ngobrol gitu ya daripada satu arah takutnya ngantuk. Nah, kita start dari tadi, kenapa membangun perusahaan perangkat lunak gitu. Teman-teman tadi yang menjawab sudah punya usaha, kenapa sih membuat usahanya? Ayo, siapa tadi yang menjawab sudah punya usaha? Bukan jebakan ya, tapi nggak apa-apa, buat sharing aja. Jadi daripada saya ngobrol sendiri kan nggak seru ya. Siapa tadi yang menjawab sudah punya usaha nih? Yuk, boleh dibuka mic-nya. Oh, masih. Ya, sebut aja lah ya, Mbak Ada nih, tadi menjawab HP. Yuk, Mbak Ada Jambria. Kalau tak kalau takut mungkin dicat aja juga boleh. Kenapa membuka usahanya? Halo Mbak, wah nih malu-malu nih ya. Malu-malu nih kayaknya, Pak. Malu-malu nih ya. Boleh di-chat aja kenapa alasan membangun usaha gitu. Ya, membuat usahanya kenapa gitu. Demand-nya besar. Oke, make sense. Apa lagi? Usaha apa, Pak Mas Andika? Kalau dia Moro. Kan it's the future. Menarik nih melihat teman-teman ngejawab. Oke. Mungkin saya sambil jalan juga kali ya, teman-teman silakan sambil chat aja. Kenapa sih alasan membuka usahanya gitu. Nah, my personal reason gitu ya, kenapanya gitu, adalah menjadi orang yang baik gitu ya, be the good guy. Nah, good guy itu biasanya apa? Biasanya membantu kan ya. Nah, Radia sendiri kita bangun untuk membantu orang dan organisasi dalam menghadapi transformasi digital. Jadi customer kami itu di Radia itu ada dua, yaitu ke orang gitu ya, dan juga ke organisasi. Kalau organisasi tahu lah ya, organisasi itu artinya partner bisnis atau partner-partner perusahaan Radia yang punya kebutuhan digital yang perlu dipenuhi gitu. Misalkan ULM gitu ya, sebagai partner Radia. Di sini membutuhkan sebuah sistem atau aplikasi untuk sistem akademisnya misalkan, contohnya. Atau misalkan membuat sistem untuk membantu perkuliahannya misalkan. Nah, artinya Radia di sini berusaha membantu atau memenuhi kebutuhan digital yang perlu dipenuhi tersebut. Gitu. Nah, tetapi juga selain keluar gitu ya ke customer atau ke bisnis, kenapanya kita membangun perusahaan perangkat lunak adalah kita juga ingin membantu kru atau masyarakat umum gitu ya, misalkan teman-teman mahasiswa gitu ya, calon kru atau calon teman-teman mahasiswa magang untuk bisa tumbuh dan bersaing di dunia digital gitu. Jadi selain kita memenuhi kebutuhan klien-klien kita tuh punya misi atau punya alasan ya kita harus membantu teman-teman juga sebagai tempat belajar di Radia gitu. Jadi perusahaan perangkat lunak itu adalah tempat belajar digital yang sangat luas gitu ya untuk teman-teman yang ingin belajar dunia digital. Kenapanya nanti saya jelaskan. Nah, apalagi alasan keduanya gitu. Alasan kedua kenapa teman-teman mau mengembangkan perusahaan perangkat lunak adalah explore versus exploit gitu ya. Artinya apa? Saat kita masuk ke dunia digital, di sini mungkin kalau saya boleh bilang saat starting itu ada dua hal, ada dua tipe perusahaan yang cukup umum gitu. Yang pertama adalah perusahaan pengembang perangkat lunak seperti Radia, dan yang kedua adalah startup digital. Kalau startup digital mungkin teman-teman kemarin sudah mendengar dari contohnya Evisery gitu ya, kemarin sempat mendengarkan Evermost, itu startup digital. Kemudian
Gojek adalah startup digital. Tapi di satu sisi ada yang namanya perusahaan pengembang perangkat lunak. Apa sih bedanya explore versus exploit gitu ya? Jadi kalau misalkan kita ngomong startup digital, biasanya dia fokus ke satu hal gitu ya. Kalau Evisery, biasanya dia akan fokus ke satu tentang perikanan. Kalau misalkan Evermost dia satu tentang e-commerce untuk UKM. Kalau kita ngomong Gojek, pertama saat starting dia masih satu ke ojek online ya, gitu. Itu istilahnya adalah exploit ke satu hal yang berfokus. Yang kedua adalah eh, perusahaan pengembang perangkat lunak. Saat teman-teman masuk atau misalkan membuat perusahaan pengembang perangkat lunak, artinya di sini teman-teman akan eh, mengembangkan aplikasi yang sifatnya bermacam-macam. Gitu. Artinya mengeksplor berbagai macam hal dari berbagai macam industri. Saat misalkan bikin aplikasi di perkuliahan, aplikasinya bentuknya um, apa namanya tadi sistem akademik. Saat kita bikin aplikasi di otomotif, aplikasinya misalkan pemesanan mobil misalkan. Kalau misalkan kita bikin aplikasi di tempat lain berbeda lagi. Jadi di sini ada ada alasan yang berbeda kenapa kita nggak perangkat startup tapi kita menciptakan perusahaan perangkat lunak. Yaitu kita bisa mengeksplorasi berbagai macam pengembangan aplikasi. Karena tadi temanya adalah belajar gitu ya. Kenapa tadi saya bilang masyarakat umum bisa mendapatkan informasi untuk bisa tumbuh dan bersaing di dunia digital, itu karena di dalam software itu saat belajar gitu ya, when learning, explore widely gitu. Jadi saat belajar tuh banyak sekali yang bisa dieksplor dengan jumlah project yang banyak. Nah, yang kedua saat mastering atau saat sudah siap untuk mastering maka fokus ke satu hal yang sempit gitu ya. Dalam hal ini startup. Nah, alasan yang ketiga gitu ya adalah model bisnis yang menurut kami, menurut saya waktu itu dan teman-teman founder adalah lebih mudah gitu. Saat kita bikin startup gitu ya, ini yang sebelah kanan startup, yang sebelah kiri itu adalah perusahaan pengembang perangkat lunak. Jadi kita pertama melakukan proses sales gitu ya, menjual jasa kepada calon customer. Nanti prosesnya saya jelaskan seperti apa. Kemudian lakukan servisnya, melakukan servis yang diminta customer. Dan yang ketiga adalah ya udah mendapatkan pembayaran atas jasa yang diberikan. Dibandingkan dengan bikin startup yang langkahnya itu lebih banyak gitu ya. Dari bikin prototype, kemudian harus show prototype ke banyak orang, kemudian iterasi prototipenya kemana-mana, cari co-founder sampai bisa nggak dia berkembang dan mendapatkan pendanaan sendiri. Jadi kalau startup itu biasanya harus mendapatkan pendanaan untuk bisa berjalan. Tidak menutup kemungkinan bisa berjalan sendiri tanpa pendanaan. Nah, kalau yang ini adalah model bisnisnya lebih mudah gitu. Bukan lebih mudah karena sebenarnya ini adalah bisnis yang jatuhnya adalah bisnis jasa gitu ya, jasa teknologi atau kemampuan yang kita miliki. Kalau teman-teman dari jurusan non ilmu komputer misalkan atau non informatika, mungkin ada jasa-jasa konsultasi menurut saya yang teman-teman bisa lakukan juga gitu ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman ada di teknik sipil atau misalkan di teknik arsitektur gitu ya, itu kita bisa bikin paralel bahwa di sana misalkan menjadi konsultan untuk arsitek atau konsultan untuk pengembangan rumah dan lain-lain. Jadi model bisnisnya perusahaan pengembang perangkat lunak biasanya lebih mudah. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang mau merefleksikan atau mendiskusikan? Atau tadi ada yang mau sharing kenapa sih membuat perusahaan, membuat bisnis sendiri? Tadi kan ada demand besar, it's the future. Mungkin boleh sambil sharing juga, teman-teman. Tadi yang mau ditanyakan dulu terkait kenapanya. Jadi kalau saya ulang gitu ya, tiga pertama yang kita lakukan adalah tadi membantu orang. Jadi kalau saya boleh sharing, memang tadi ya, it's the future atau misalkan peluangnya besar, itu benar juga gitu ya. Jadi kalau kita bilang capex atau capital expense di IT di Indonesia semakin tahun itu semakin besar gitu ya. Di tahun 2000 tadi saya sempat baca-baca di Asia Pasifik angkanya sekitar 1,26 triliun dolar di Asia Pasifik. Di Indonesia ini dolar ya. Di Indonesia sekitar misalkan
saya ambil 10%-nya gitu ya, di sekitar 126 miliar dolar misalkan. 126 miliar dolar, ya itu adalah salah satu angka yang bisa kita jadikan trickle down ke alasan kita dalam mencari potensi yang besar. Jadi kalau menurut saya niatnya itu tidak hanya sekedar atau bukan sekedar ya, niatnya hanya melihat dari potensinya yang besar, tapi harus ada eh, kebaikan atau manfaat yang harus kita berikan. Gitu ya. Saat kita membuat software house atau perusahaan pengembang perangkat lunak, kita pengen membantu orang untuk bisa eh, berkembang di menghadapi transformasi digital. Gitu. Kita bilang good guy juga karena waktu kita starting gitu ya, kita dapat banyak cerita gitu ya, misalkan orang mau masuk ke proyek pemerintahan, misalkan proyek pemerintahan yang kalau masuk harus nyogok sana, nyogok sini. Kemudian ya artinya saat mengadakan sebuah project gitu ya, atau misalkan masuk ke dalam sebuah pengadaan, itu dengan cara-cara yang menurut kami bad guy. Gitu. Jadi kita salah satu misinya adalah ya kita nggak seperti itu gitu. Kita pengen jadi good guy yang membantu di sana dan juga mempunyai proses yang baik, baik keluar ke customer kami maupun ke dalam yaitu kru dari Radia. Gitu. Jadi kita lihat uh, um, dari kru yang ada di Radia, uh, melihat bagaimana caranya teman-teman ini bisa berkembang gitu ya. Saat krunya sudah semakin banyak. Nah, yang kedua tadi saya ulang sedikit lagi terkait explore versus exploit. Ini memang sesuatu hal yang sifatnya personal. Kalau teman-teman mau langsung fokus gitu ya, langsung mastering sesuatu, maka silakan. Tapi at this point, kalau teman-teman yang belajar yang banyak setelah lulus atau misalkan saat lulus, nah, salah satu medianya adalah dengan perusahaan perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah model bisnis yang lebih mudah karena sebenarnya ini adalah jasa atau konsultasi gitu ya yang sifatnya penjualan, lakukan servisnya dan juga membayar dibandingkan dengan startup seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke apa sih perusahaan perangkat lunak sendiri, perusahaan pengembang perangkat lunak sendiri. Jadi artinya perusahaan perangkat lunak adalah bisnis yang menyediakan jasa dan atau produk digital untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak atau project dari kliennya. Artinya customer kita adalah klien, kita sebut namanya klien customer ya. Mereka adalah organisasi bisnis yang membutuhkan kebutuhan untuk membuat perangkat lunak atau misalkan kebutuhan untuk dibuatkan sesuatu yang berhubungan dengan digital. Misalkan server sebenarnya hardware ya, cuma kadang-kadang tolong dong dibuatkan servernya atau di-cloud-kan seperti itu. Nah, biasanya timnya terdiri dari orang-orang yang bekerja sama dan mempunyai pengembangan di bidang ilmu ya, punya ilmu di pengembangan di bidang web, misalkan, kemudian mobile, kemudian UI design, kemudian analisis, quality assurance, dan juga project management. Nah, ini foto kami 3 tahun lalu ya, 2019. Jadi setelah pandemi kita beranjak sebagai perusahaan digital tuh kita bisa beranjak work from home. Jadi selama pandemi kita hampir semuanya work from home dan kerja dari rumah masing-masing. Salah satu kru kami ada yang dari Kalimantan juga, dari saya lupa di Balikpapan, ada di Banjarmasin gitu. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari berbagai macam gitu. Jadi saat kita punya perusahaan digital, asalkan kita mempunyai kemampuan gitu ya di bidang web, mobile, UI UX design, analisis, quality assurance, dan project management tadi, hampir semua hal bisa dilakukan secara remote gitu. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin, jadi orang-orang di masa digital ini semakin ya saya bilang malas gitu, semakin malas untuk kembali ke kantornya masing-masing. Gitu. Bukan karena tidak diperbolehkan gitu ya, saat dipaksa pun jadinya malah tidak mau. Gitu. Jadi karena sudah biasa digital ya, kerjanya lebih enak digital. Kenapa? Karena di digital itu ada fokus yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah mengerjakan sesuatu gitu ya,
misalkan menggambar atau misalkan menulis atau mengerjakan tugas atau mengerjakan tesis, tugas akhir atau skripsi, itu biasanya butuh fokus. Nah, saat di kantor itu kadang-kadang distraksinya terlalu banyak, jadi orang tuh lebih senang untuk di rumah untuk uh, butuh fokus tadi. Tapi memang di satu sisi butuh engagement gitu, butuh ngobrol di satu sisi. Jadi itu adalah daftar keseimbangan yang perlu kita jaga, gitu ya. Jadi tadi balik lagi ke pengertian produk digitalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak atau project dari klien. Oke, berangkat lagi ke apanya gitu ya. Apanya adalah service apa sih yang kita lakukan gitu di uh, di radio digital. Jadi pertama kita mengembangkan application development baik dari mobile maupun dari uh, application atau misalkan desktop application. Jadi teman-teman kalau pakai Zoom gitu ya itu namanya desktop application karena berjalan. Kalau teman-teman buka Gojek misalkan atau Grab di aplikasi HP-nya itu adalah mobile application itu yang juga kita kembangkan. Nah, kalau teman-teman buka Gmail atau buka sesuatu di web gitu ya, detik.com misalkan atau misalkan portal-portal berita yang ada di aplikasi, itu buka dari browser itu adalah web application. Nah, kita kembangkan aplikasi itu. Kemudian yang sekarang service yang cukup baik kita lakukan adalah chatbot development gitu. Jadi teman-teman pakai WhatsApp-nya nih untuk ngobrol sama misalkan sebuah brand. Nah, sebuah brand ini dia biasanya juga akan mengembangkan yang namanya chatbot. Artinya ngobrolnya dari bot. Wah, nggak seru dong Pak ngobrol dengan bot gitu ya. Nah, botnya di sini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa seperti ngobrol dengan manusia. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan manusia atau pertanyaan-pertanyaan kita yang itu aja gitu. Sebagai contoh, misalkan kita nanya ke sebuah toko kapan sih jam buka gitu ya. Kemudian harganya berapa sih? Terus gimana cara belinya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan berulang yang sebenarnya kalau kita, cuma 1-2 orang yang lakukan, manusia akan menjawab dengan santai gitu ya. Tapi kalau customer kami atau klien kami punya customer yang sangat banyak, misalkan ada 10.000 atau 100.000 orang, ngehadapin pertanyaan yang sama, pusing dia. Ya kan? Jadi kayak, pokoknya dari jam segini sampai segini, harganya segini, terus aja ditanyain. Mungkin teman-teman yang pernah jualan online juga, kalau misalkan tokonya rame, pasti kan capek ya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, makanya kita buat chatbot, di mana chatbot ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang gitu, yang sering. Namanya bot mah nggak akan ngamuk ya, karena kita akan bikin gitu. Nggak akan capek gitu ya ngejawab pertanyaan, hanya ke buka jam berapa, 2 jam lagi tanya lagi buka jam berapa sama orang yang sama, dia mah nggak akan kesel gitu. Kalau kita kan kadang-kadang kesel kan, nanya mulu nih buka jam berapa udah dibilangin juga. Tapi kalau chatbot nggak akan nggak akan bosan ya ditanya-tanya seperti itu. Gitu. Nah itu yang kedua chatbot development. Nanti saya juga akan share seperti apa sih aplikasinya gitu. Terus yang ketiga managed service gitu. Oh silakan yang tunjuk tangan. Jadi sudah. Ya lanjut ya ke managed service. Artinya kalau tadi kita ngomong application development, kita akan membuatkan aplikasi buat orang-orangnya, gitu ya, buat klien-klien kami. Tapi untuk managed service, artinya saat membuat aplikasi, kita akan membutuhkan yang namanya orang. Nah, jadi radio digital ini akan menyediakan orang tersebut ke klien kita. Jadi jualannya bukan bikin aplikasi, tapi menyalurkan orang. Menyalurkan orang untuk bekerja, misalkan sebagai contoh di Astra misalkan, menyalurkan orang di yang pernah kita lakukan misalkan di Universitas Binus misalkan. Nah, kita menyalurkan orang juga. Orangnya orang apa? Tentu orang yang berhubungan dengan teknologi digital. Jadi programmer, developer, kemudian project manager, designer, dan lain-lain. Jadi itu core utamanya sebuah perusahaan perangkat lunak yang dilakukan. Pertama, mengembangkan aplikasi, chatbot, dan yang ketiga managed service. Selain itu kita juga lakukan yang namanya in-house training, kemudian lakukan quality assurance, dan juga melakukan yang namanya DevOps. Gitu ya, kebayang. Kemudian selanjutnya adalah
misi kami gitu. Misi kami di Radia adalah tadi membantu organisasi menjadi sukses di inisiatif digital transformation dengan men-engage customer mereka dengan best experience, kemudian meng-empower employee-nya dengan aplikasi-aplikasi yang mengefisienkan bagaimana mereka bekerja, dan yang ketiga adalah mengoptimize operation-nya. Jadi ini misi kami. Nah, gimana sih sebenarnya Radia beroperasi atau sebuah software house atau perusahaan perangkat lunak beroperasi. Nah, pertama kita mulai dari tahapan sales gitu. Di sini ada yang tadi ada jurusan sales atau yang punya apa ya, keinginan untuk jadi seorang sales. Jadi sebenarnya apapun itu gitu ya, kita harus start dari yang namanya berjualan. Kita bikin startup harus berjualan, kita bikin software house harus berjualan. Teman-teman jualan online ya berjualan gitu. Jadi ini sesuatu yang ternyata nggak lepas dari apapun yang kita lakukan. Sebagai contoh, saya pun kuliahnya kuliah apa? Kuliah informatika gitu. Kuliah informatika yang dilakukan adalah ngobrol sama komputer gitu ya, coding, development, nulis di apa istilahnya, kalau orang yang nggak tahu kerjanya ketik-ketik di depan komputer, kalau desainer kerjanya gambar-gambar doang gitu ya. Nah, apapun itu yang kita pelajari gitu ya, apapun yang teman pelajari, even sebagai nanti misalkan saya nggak mau buka usaha, saya mau mau lulus, mau bekerja dulu sama orang misalkan, tetap harus menjual gitu ya. Jadi pertama harus dilakukan proses menjual. Menjual apa? Menjual skill diri kan sebenarnya. Kalaupun kita bekerja keluar. Gojek sebenarnya menjual nggak? Ya menjual jasa kan gitu. Kalau di awal dia tidak menjual kemudahannya, maka orang nggak akan mau membeli atau menggunakan aplikasi Gojek. Nah, kalau kami seperti yang sudah disampaikan tadi, kami tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah customer kami. Gitu. Jadi prosesnya adalah yang pertama, sales prosesnya adalah kita akan mengajak klien kami gitu untuk melakukan discovery discussion. Jadi artinya adalah kita ngobrol dulu, kita ngobrol dengan si klien ini. Nah, Pak, gimana cara ketemu dengan kliennya? Nah, ini banyak prosesnya. Kalau kita apa namanya? Kalau kita lakukan gitu ya, yang pertama, waktu pertama kita lakukan saat kita masih muda-muda gitu ya, kita datang ke banyak acara gitu, datang ke banyak acara, presentasikan apa yang kita punya, skill apa yang kita miliki, sehingga orang tuh notice, orang tuh tahu dulu kemampuan kita apa, ya kan? Saat kita menjual barang di toko online atau di misalkan di Shopee atau di Tokopedia, ada yang namanya ads. Tapi kita kan bersaing dengan banyak toko yang lain. Gimana caranya? Kita start dari mana yang mau kita kejar dulu terlebih dahulu gitu. Misalkan start dari kalau kami start dari acara-acara digital yang sering muncul. Nah, sebelum pandemi itu sebenarnya yang dicari adalah acara atau misalkan ngumpul setelah acaranya gitu kan, di situ banyak ngobrol-ngobrol, kemudian di situ bisa sambil berkenalan dan saling menjelaskan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, challenge-nya apa sih waktu itu? Tentu saja sebagai tadi ya, orang yang biasanya berurusan dengan mesin, berurusan dengan komputer, ketemu dengan orang gitu ya, banyak gagapnya, banyak ini ya, it's okay gitu. Teman-teman juga mungkin malu saat starting something, it's okay gitu. Tapi harus dipelajari dan diberanikan diri. Soalnya perkaranya bukan bisa atau nggak bisa gitu, perkaranya mau atau tidak mau. Kalau kita nggak mau ya nggak akan bisa-bisa kan gitu ya. Kalau misalkan saya dulu bilang saya nggak bisa, terus saya nggak mau gitu, ya susah juga, nggak akan berjalan-jalan gitu usaha yang dilakukan. Jadi saat melakukan sales ini memang proses yang pertama kali harus dilakukan, apapun itu bidangnya,
apapun yang teman-teman jual atau teman-teman lakukan ya, it start with self process. Nah, karena kita tadi balik lagi, karena kita ngobrol dengan klien, kita akan bertanya ke dia, Bapak, Ibu kebutuhannya apa gitu. Jadi kalau misalkan klien itu menghubungi kita, artinya dia sudah ada kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini biasanya klien nih suka lucu-lucu ya, bukan lucu-lucu, kadang-kadang suka ada yang sudah ngerti mau bikin apa, kadang-kadang ada yang belum ngerti mau bikin apa, tapi disampaikan. Kenapa saya bilang lucu gitu? Misalkan saya mau bikin contoh ya, saya mau bikin Gojek tapi untuk X gitu. Oke, kebayang. Tapi detail-detailnya seperti apa orang itu belum kebayang misalkan, karena dia belum pernah menjalankan bisnisnya misalkan. Ada juga klien yang sudah cukup jelas, dia ngasih daftar atau kebutuhan fitur-fitur dari sebuah aplikasi yang sudah dia bikin gitu ya. Itu ada juga. Ada juga yang pas saya mau bikin aplikasi apa yang mau dibikin gitu. Sama kayak misalkan pas saya mau bikin rumah apa yang mau dibikin. Contoh gitu ya. Rumahnya, kamarnya mau berapa misalkan. Kalau aplikasi fiturnya mau berapa. Kemudian mau dipakai siapa. Misalkan rumah gitu ya, rumah mau dipakai sultan atau mau dipakai yang bukan sultan gitu kan, rumahnya beda tipenya. Mau berapa lantai, misalkan 1 lantai, 2 lantai, sama dengan aplikasi. Aplikasinya mau dipakai oleh siapa? Apakah dipakai oleh customer yang customer umum, orang umum, kita jual ke orang umum, yang apa namanya, yang baru akan menggunakan. Nah, kalau dipakai seperti itu, bikin aplikasi harus sangat cantik, sangat indah. Kenapa? Biar orang tuh saat pakai aplikasi senang. Nah, ada lain lagi, misalkan mau bikin aplikasi buat siapa? Oh, buat karyawan saya, Pak. Buat karyawan Bapak, berarti mungkin tampilannya nggak harus sangat indah gitu. Kenapa? Karena ini karyawan Bapak bisa maksa aja pakai aplikasi yang kurang bagus. Itu secara tampilan masih oke. Yang penting fungsional atau fiturnya masih berjalan. Karena biasanya semakin indah, semakin lama dibuatnya, atau semakin mahal harus dibuatnya. Jadi di situ kita akan berdiskusi sama klien butuhnya apa. Dan itulah fungsinya konsultan. Dan caranya seperti apa gitu saat ngobrol. Jadi ternyata ngobrol sama orang itu untuk menentukan dia yang dia mau itu tidak mudah juga gitu. Kita harus mau mendengarkan dan bertanya. Jadi kuncinya bertanya. Kalau teman-teman sekarang ngobrol sama temennya gitu. Ngobrol yang asik kalau apa? Ngobrol yang asik kalau temennya ikut bertanya kan. Kalau misalkan temennya ngobrol terus ngomong aja terus temennya diam aja, kan gak asik lah, males lah ngobrol sama lu, kasarnya begitu. Tapi kalau sama halnya dengan ketemu klien gitu ya, ada 2 hal gitu, baik secara personal kita maupun dari aplikasinya gitu. Jadi dia juga akan melihat personal kita saat kita ngobrol, ya kita interest nggak, kita mengeksplorasi nggak gitu. Coba kalau misalkan kliennya tanya, Pak saya mau bikin aplikasi Gojek, terus saya diem aja gitu. Ya, dia akan males gitu kan, aplikasi Gojek. Gitu. Tapi kalau misalkan setidaknya saya bertanya, mirroring lah apa yang dia lakukan. Mirroring tuh teknik yang kita lakukan juga untuk menggali gitu. Misalkan, Pak saya mau bikin aplikasi Gojek, saya cuma gitu doang, Gojek apa maksudnya? Sebenarnya kan saya nggak menanyakan hal baru gitu, saya cuma mengklarifikasi Gojek apa maksudnya. Nanti si kliennya akan bicara lebih jauh lagi. Ini Pak Gojek untuk laundry, misalkan. Kemudian saya tanya lagi Gojek laundry, apa tuh gitu. Again, saya juga nggak menanyakan hal yang baru gitu. Tapi dengan kita berbicara seperti itu sebagai konsultan, itu akan memantik diskusi dari si klien tersebut gitu. Dia akan jadi sadar bahwa yang mau dia bikin begini. Nah, setelah proses-proses berikutnya baru saya tanya-tanya gitu ya. Misalkan, oke, siapa yang menggunakan Gojek Laundry ini? Siapa penggunanya? Kemudian mau di platform apa? Apakah di aplikasi mobile? Apakah di web? Atau seperti apa? Kemudian ada nggak orang operasionalnya yang akan menggunakan? Contohnya ya. Nah, itu seninya di situ saat kita melakukan sales process. Dan yang ketiga adalah kita akan mengirimkan
proposal gitu ya untuk mengirimkan informasi. Jadi kalau di kami, karena klien kami adalah perusahaan-perusahaan B2B, kita harus mengirimkan proposal tertulis, proposal yang tertulisnya bentuk digital yang bisa di-refer kapanpun. Karena gini, biasanya saya pernah ketemu misalkan saat mau bikin rumah gitu ya, mau bikin rumah, atau misalkan mau renovasi rumah, atau teman-teman misalkan mau apalah, misalkan di kos rusak gitu, misalkan kamar mandinya, datang ke tukang gitu misalkan, contoh ya. Nah, tukang ini akan ngasih harganya, harganya sekian, 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 diomongin aja gitu. Nah, habis itu kan lupa, begitu lupa kita tidak punya sesuatu yang di-refer. Nah, mirip dengan itu, saat kita melakukan konsultasi, kita harus membuat proposal yang dengan informasi yang detail, yang jelas. Jadi saat kita bekerja sama, itu ada hitam di atas putih. Ada sesuatu yang bisa di-refer. Karena nanti yang namanya di dunia bisnis, kalau kita tidak bisa memegang satu sama lain, tidak ada kepercayaan, ya hilang. Gitu. Kemudian dari sisi kita, kalau kita tidak punya proposal, misalkan kita mau bikin Gojek untuk laundry gitu. Contoh tadi ya, Gojek untuk laundry. Atau misalkan e-commerce kecil misalkan. Itu kalau misalkan kita ada proposal, klien kita bilang, Pak, kan kemarin saya bilangnya bukan Gojek untuk laundry, tapi Gojek untuk jasa lain misalkan, Gojek untuk jasa lain. Kalau kita tidak punya proposal atau tidak punya sesuatu hitam di atas putih, it's very easy untuk klien kita mengubah itu gitu. Perasaan kemarin udah ini deh, sekarang kok ini. Tapi kalau saat kita punya proposal, kita punya sesuatu yang kita pegang atau kita refer bersama, enggak Pak, kemarin itu kita agree dengan hal ini, ABCD. Jadi buat teman-teman menulis proposal, it's mandatory gitu saat di bidang jasa yang membutuhkan pendetailan dan membutuhkan referensi selanjutnya. Jadi selain ngomong tadi, based on discussion, kita akan bikin recommendation type-nya dan juga akan kirim proposal. Lanjut. Nah, ini detailnya seperti apa saat kita membuat proses sales gitu. Proses sales-nya tadi saya bilang pertama meeting. Saat pertama meeting adalah untuk menggali sebanyak mungkin informasi, baik teknis atau administratif. Nah, biasanya kita akan bawa senjata utamanya adalah pertama confidence gitu, knowledge level. Yang kedua knowledge level. Jadi secara pribadi kita harus confidence dulu, harus terlihat ya pede gitu. Gimana cara pede? Pede itu datang kalau kita tahu atau menguasai teknisnya, menguasai informasinya. Apa yang harus dilakukan? Belajar, ya kan? Supaya kita tahu confidence-nya, kita harus belajar, knowledge-nya kita harus belajar dulu. Belajarnya apa? Macam-macam gitu. Belajar ilmu sales-nya. Kalau teman-teman punya usaha, let's say menjual sesuatu pun, kalau misalkan ditanya-tanya sama orang yang mau beli, ya harus tahu produknya apa yang dijual gitu. Produk Bapak bisa A nggak? Bisa B nggak? Bisa C nggak? Kita bisa jelasin. Kalaupun tidak bisa produknya gitu ya, atau misalnya kita tidak bisa, kita harus kasih alasannya. Oh tidak bisa, tapi kita bisa bantu dengan misalkan mencari rekanan lain, atau mencari alternatif produk lain. Jadi dengan adanya confidence dan knowledge ini, nah ini yang paling utama. Jadi orang tuh tadi seperti saya sampaikan, orang tuh membeli bukan hanya sekedar logis gitu. Jadi kalau orang beli logis, dia akan beli yang paling murah. Tapi nggak kayak gitu. Orang tuh membeli dengan alasan yang tidak logis. Kadang dia membeli yang agak mahal tapi udah deket sama yang jual, atau beli yang agak mahal tapi karena cara menyampaikan kita yang bagus, dia bisa bisa tertarik gitu ya. Jadi ada bukunya tuh bahwa manusia itu secara konsisten tidak logis gitu. Karena kalau kita bilang semua manusia logis, maka barang yang paling murah yang pasti akan terjual. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kalau secara logis, orang beli HP-nya nggak ada yang pakai iPhone gitu, pakai Android yang paling murah. Tapi banyak juga orang yang pakai misalkan iPhone. Karena manusia itu tidak logis. Nah, ketiga, biasanya kita akan bawa company profile. Company profile ini adalah kita menceritakan kekuatan dari
company kita, profilnya seperti apa, orang-orangnya siapa di belakangnya, kenapa orang harus memilih kita. Nanti bisa saya contohkan di sini. Yang keempat adalah portofolionya. Dan yang terakhir, karena kita sudah pernah mempunyai sesuatu, maka kita bisa membuat demo aplikasi di sini. Jadi pertama pasti meeting dulu ya, ketemu dulu. Ketemunya kalau pas pandemi gimana Pak ya? Pakai Zoom begini gitu. Pakai email atau pakai apa perkenalan apapun di dunia digital sekarang tuh sudah pakai email, pakai WA, pakai Zoom gitu ya. Tapi memang belum ada yang bisa ngalahin ketemu langsung gitu untuk meeting awal. Nah setelah kita meeting, kita akan membuat proposal gitu. Nah proposal ini adalah ada beberapa tahap lagi. Yang pertama requirement gathering berdasarkan hasil meeting. Gitu. Jadi pas meeting itu kan biasanya ngobrolnya nggak runut gitu ya, nggak runut. Sehingga kita tuh harus membuat gimana caranya itu bisa menjadi runut. Yang mau dibikin itu seperti apa berdasarkan hasil meeting tersebut. Kadang-kadang klien tuh udah punya juga sih sebetulnya. Misalkan saya mau bikin ABC, sudah ada listnya, sudah ada dokumen yang bisa kita baca. Maka itu lebih mudah. Tapi kadang-kadang juga klien nggak punya itu, hanya berdasarkan meeting. Sehingga kita harus melakukan requirement gathering. Jadi kebutuhannya apa? Kita tuliskan di dalam sebuah proposal. Nah, di dalam proposal biasanya ada mandesnya. Mendes itu biasanya dari berapa orang yang mengerjakan, siapa yang mengerjakan. Karena apa? Karena biaya dan jadwal itu berasal dari tingkat kesulitan atau kebutuhan dari aplikasi tersebut. Gitu. Jadi kalau di software, kalau misalkan tadi ya kalau teman-teman masih ada yang belum familiar gitu ya dengan software. Kita bangun software, kita bisa bayangkan saat membangun rumah gitu. Misalkan rumahnya maunya pintunya satu di depan, pintunya segede apa, itu kan pasti beda cara pengerjaannya, siapa yang mengerjakan. Terus misalkan atapnya mau yang fancy misalkan, atau mau yang biasa aja pakai genteng biasa, atau ada yang fancy dibikin segitiga, dibikin apa, maka kebutuhannya pasti berbeda. Orang yang mengerjakan pasti beda. Orang yang mengerjakan yang bentuknya fancy pasti harus lebih jago. Saat dia lebih jago, artinya apa? Artinya biayanya pasti lebih mahal sebagai modalnya. Dan yang sebagai kita charge ke klien pun juga akan semakin mahal. Itu contoh ya. Kemudian dari situ bisa dibikin jadwal. Ya. Karena kan resource yang nggak akan bisa hilang adalah waktu gitu. Jadi kita harus menyiapkan jadwal untuk si klien. Kita menyiapkan jadwal. Oke Pak, bikin aplikasi Gojek for Laundry ini, misalkan ya. Jadi bisa nganter jemput laundry kita ke rumah. Itu membutuhkan waktu 3 bulan misalkan, atau 6 bulan. 3 bulan, 6 bulan ini asalnya dari mana? Dari Mendes. Kemudian biayanya berapa, dan yang terakhir bagaimana maintenance-nya gitu. Karena salah satu yang penting juga yang kadang kita lupa adalah after sales-nya gitu. Misalkan kita bikin rumah gitu ya, balik lagi saya ke contoh bikin rumah biar lebih gampang ke teman-teman bayangin. Bikin rumah selesai jadi, kalau kita sebagai pembeli nggak dapat maintenance atau nggak dapat garansi gitu ya, pasti kan ngeri-ngeri sedap gitu. Ini rumah udah jadi, ntar hujan sekali bocor lagi. Atau aplikasi kita kalau dipakai, yang namanya kita bikin aplikasi pasti ada aja bugs-nya ya, atau error-nya gitu. Itu pasti ada. Bahkan sekelas misalkan Gojek atau Facebook ya sampai sekarang pasti ada bugs-nya gitu. Karena yang bikin manusia, dan manusia kan tidak pernah sempurna ya. Jadi kita menanganinya dengan yang namanya garansi dan maintenance. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, nanti orang akan takut bekerja sama dengan kita. Aduh, aplikasinya kok nggak ada garansinya, nggak ada maintenance-nya. Aduh, beli rumahnya kok nggak ada garansinya. Nanti kalau langsung bocor, nanti saya harus keluar uang lagi. Contoh seperti itu. Untuk maintenance. Nanti habis ini kita akan bahas terkait bagaimana sih menghitung atau membuat proposal ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan mockup, desain, dan terakhir kirimkan proposalnya. Jadi jangan hanya dikirim juga ke kliennya. Karena kalau cuma dibikin, jadinya nggak lanjut ke langkah selanjutnya gitu ya. Nah, setelah kita bikin proposal,
kita akan pitching. Nah, kita sebutnya pitching atau berjualan gitu ya. Kalau tadi di sini jualannya adalah dengan meeting untuk tahu apa sih yang dibutuhkan, di sini dibikin proposal dokumen resminya. Yang ketiga adalah memamerkan sebetulnya pitching. Saat kita bikin aplikasi, ini loh Pak, aplikasinya berdasarkan kebutuhan Bapak, teknologinya pakai A, B, C gitu. Kemudian tampilannya kira-kira seperti ini nih. Kemudian kita akan kasih maintenance berapa lama, NDC berapa lama, jadwalnya berapa, kemudian daftar fiturnya apa aja gitu. Jadi di sini kita akan jelaskan proposal yang sudah dibuat. Jadi misalkan kalau tadi balik lagi ke perumpamaan rumah, ini kami udah bikin arsitektur rumah, gambar awalnya kira-kira seperti ini. Jadi orang punya bayangan saat mau mulai gitu. Karena membeli, again, itu pertimbangannya banyak, kadang logis, kadang tidak logis. Nah, yang tidak logis, yang logis biarkan kita selesaikan dengan hal-hal yang jelas gitu ya, spesifikasi fiturnya, timeline gimana, dan kemudian tanya jawab. Setelah pitching biasanya ada proses negosiasi. Kenapa proses negosiasi? Karena di software house kita berurusan dengan klien. Klien itu kan ada yang macam-macam ya. Ada yang personal, ada yang perusahaan, ada yang perusahaan besar, ada yang multinasional, ada yang pemerintahan. Di situ kadang perusahaan-perusahaan itu tidak akan memanggil hanya satu software house saja gitu. Jadi mau manggil, bisa manggil 2, bisa manggil 3. Jadi di situ kita harus pitching dengan baik, dan kalaupun menang, nanti akan dilakukan negosiasinya gitu. Negosiasinya terhadap apa? Terhadap proposalnya gitu. Jadi dari sisi, misalkan dari sisi harganya, dari sisi fiturnya, dari sisi timeline-nya. Pak, ini kok 6 bulan ya kerjaannya? Saya butuhnya cuma 3 bulan nih. Harus 3 bulan harus selesai. Wah, kan berarti negosiasi kan. Artinya, coba bayangin teman-teman, dari 6 bulan mengerjakan misalkan skripsi ya, contoh ya, saya ngambil contoh teman-teman, misalkan skripsi harusnya 1 semester, terus tiba-tiba dinego, jangan 1 semester dong, seperempat semester aja gitu, atau setengah semester. Pasti kan ya setidaknya jawaban pertama adalah kaget gitu ya, 1 semester aja nggak beres, mungkin nggak beres atau telat ke semester berikutnya gitu. Gimana kalau dijadiin setengah semester? Tapi itu sesuatu hal yang wajar gitu, wajar ada di dalam negosiasi dengan klien. Atau misalkan harga gitu ya, yang kalau yang jualan pasti udah tahu juga kan nego harga. Ada yang kita jual 100 juta misalkan, ditawar 60 juta. Teman-teman jual barang apa gitu ya, misalkan baju atau celana, ditawar setengah harga. Itu mah nggak ngaruh ke barangnya gitu ya, dari barang yang murah sampai barang yang mahal ditawar lah kalau sama customer gitu. Itu negosiasi. Dan yang terakhir adalah konklusi gitu, yaitu proses salesnya berakhir. Nah, salesnya berakhir sebagai bisa won atau lose gitu. Jadi nggak 100% semua won, bahkan kalau kita ngomong ngomong perbandingannya won atau lose, ya biasanya kita ekspektasi awalnya 1:10 gitu. Jadi dari 10 proposal yang kita kirim menangnya 1. Targetnya gimana bisa misalkan 1:5, kirim 5, menang 1 lah. Kalau kita bikin 10 menang 1 kan nyesek juga gitu ya. Tapi it's part of the game gitu. Membuat proposal itu pitching, negosiasi, it's part of the sales process. Karena kalau kita nggak sampai won ya kita nggak dapat projectnya. Dan tadi yang seperti saya sampaikan, won itu harus won gitu ya. Kalau kita punya kontrak atau PO hitam di atas putih. Gitu. Artinya apa? Kita punya sesuatu yang kita bisa refer back bahwa kita sudah menang. Pernah nggak Pak kalau misalkan tidak ada hitam di atas putih terus ngerjain? Pernah ditipu nggak? Pernah ada juga gitu. Pernah ada yang jujur nggak? Pernah ada juga. Jadi misalkan kita udah ngerjakan pekerjaannya, belum ada hitam di atas putih, berjalan gitu ya, udah kita kerjain, terus tiba-tiba nggak jadi, kan nyesek. Kita nggak bisa minta misalkan DP-nya dulu lah, atau misalkan pembayaran awalnya dulu, karena kita tidak punya senjatanya hitam di atas putih. Jadi ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan sama teman-teman saat di bisnis apapun gitu ya, sifatnya jasa. Jadi ada sesuatu yang di refer bersama antara kedua belah pihak, yaitu kontrak atau
purchase order hitam di atas putih gitu. Kemudian kita itu lose kalau misalkan klien menyatakan lose, misalkan kliennya bilang, oh Bapak bukan yang terpilih gitu ya, sudah kalah. Jadi kadang-kadang tuh kita sebutnya kliennya suka ghosting juga gitu. Jadi misalnya kita udah kirim, udah negosiasi, si kliennya nggak nggak ngehubungin kita setelah berapa lama gitu. Jadi kita terombang-ambing gitu. Setelah negosiasi selama 3 bulan misalkan atau 6 bulan nggak ada jawaban, ini sebenarnya menang atau kalah gitu. Ya kan? Karena kan kita harus siapkan orang yang mengerjakan. Apakah lebih sakit daripada di ghosting gebetan? Ya, silakan teman-teman bayangkan sendiri ya. Apalagi ghostingnya sakit juga karena kita nggak tahu di menang atau kalah. Kalau menang misalkan, tahu-tahu tiba-tiba menang gitu ya, ya alhamdulillah ya masih oke. Walaupun nanti pusingnya adalah kita harus nyiapin timnya untuk mengerjakan itu. Untuk kita harus mengerjakan saat itu juga gitu. Cuma udah di ghosting lama terus gak ada respon, terus taunya tiba-tiba kalah aja kan, jadi proses salesnya jadi lose gitu. Atau misalkan bisa juga lose itu kalau misalkan kita sendiri ngedrop projectnya gitu. Misalkan ya ini sesuatu yang mungkin saya pernah temuin juga. Misalkan oke, kita sudah tahap negosiasi, sudah sepakat, tiba-tiba di akhir-akhir ada permintaan aneh-aneh gitu. Permintaan aneh itu gimana? Misalkan, Pak, tolong nanti disiapkan sekian persen buat kami, gitu ya. Kalau itu buat saya big no. Gitu. Jadi misalkan, tolong disiapkan dari pajak 100 juta, saya minta 20 juta ya Pak, nanti dikasih ke kami. Gitu. Ya, karena tadi masalah prinsip gitu ya, being the good guy, ya kita boleh mendrop project gitu. Apakah nanti akan buruk di mata pelanggan gitu ya? Ya, buruk di mata pelanggan yang suka melakukan hal itu gitu. Jadi saat kita berpegang sama prinsip, menurut saya insya Allah sih nggak akan buruk gitu ya. Oke, kita nggak akan kerjasama lagi dengan dia, which is fine gitu ya. Saya masih percaya lah masih banyak orang yang baik di luar sana gitu. Jadi kita di tempat yang sama-sama profesional, sama-sama tidak KKN gitu. Jadi lose ini kalah capek-capek kan, ya sebel juga sih, tapi lebih baik kita menjaga prinsip kita daripada ya karena nggak ada lagi harus kita ambil gitu. Jadi sesuatu yang kalau boleh saya kasih nasihat ke teman-teman gitu ya, sesuatu yang teman-teman harus pegang juga. Kemudian kita lanjut ke tadi ya, membuat proposal gitu. Nah, jadi gini contohnya, ini udah ada Excel Pak, bingung Pak. Saya jelasin sedikit. Jadi kita membuat proposal tadi ya. Pertama adalah menentukan effortnya gitu. Menentukan effort atau seberapa berat sih pekerjaan ini gitu. Jadi pertama langkahnya adalah menentukan modul atau fitur apa saja yang harus dibuat gitu. Dalam contoh tadi misalkan kita ambil contoh misalkan buat e-commerce gitu ya. Saya nggak bikin panjang-panjang. Sebenarnya e-commerce tuh bisa lebih banyak lagi. Let's say misalkan modulnya modul produk gitu. Saat kita bikin aplikasi dengan modul produk, di situ tuh kita bisa melihat misalkan, daftar produknya apa aja. Mungkin kalau teman-teman lihat di Tokopedia kan ada listingnya ya, terus ada search-nya. Listing. Saat kita search sesuatu, nanti keluar tuh daftarnya. Itu kan harus dibuat. Itu kita sebut namanya fitur. Modulnya adalah kumpulan fitur yang mirip-mirip adalah modul. Kemudian dari list produk, kita harus juga lihat detail produknya gitu contohnya. Detail produknya apa? Misalkan produknya fotonya apa, namanya apa, warnanya apa, kemudian harganya berapa, keterangan-keterangan di dalamnya. Itu sesuatu yang harus kita buat juga. Kemudian modul produknya misalkan memasukkan produk ke dalam keranjang gitu. Jadi produk kan ada nih, tapi kan kita harus masukin ke keranjang secara proses. Kita harus bikin proses itu sebagai fitur. Kemudian ada juga yang kita sebut modul transaksi. Contoh ya, modul transaksi integrasi dengan payment gateway misalkan. Kemudian bisa melakukan check out, kemudian melakukan pembatalan transaksi contohnya. Nah, di satu sisi ada juga yang namanya platform gitu. Untuk modul dan fitur yang sama, itu platformnya bisa berbeda gitu ya. Kayak misalnya kita bikin
Tokopedia. Oke, Tokopedia atau e-commerce ada di web, ada juga di mobile aplikasinya. Sehingga harus dibikin 2 kali. Gitu. Yang kita lakukan adalah setiap orang yang bertanggung jawab itu harus ditentukan dulu kira-kira berapa lama sih bikin ini. Gitu. Di dalam Radia eh, kita bikin tabel. Namanya di sini ada project manager berapa tadi ya yang saya sebutkan eh, roles-nya, project manager berapa banyak, analis berapa banyak, designer, ini back-end developer. Kalau di web itu ada namanya back-end dan front-end. Back-end itu bikin logiknya, front-end itu bikin yang cantik-cantiknya di depan. Bikin web yang kelihatan mata tuh front-end. Tapi di balik mata itu di belakang layar ada namanya back-end. Kemudian ada yang namanya developer Android, ada yang namanya iOS developer gitu ya, developer iOS. Ini beda lagi. Lah kok beda, Pak? Karena di sini ngembanginnya itu mempunyai bahasa yang berbeda gitu. Pakai Android kita pakai tools namanya Kotlin atau bahasa namanya Kotlin. Pakai iOS kita pakai bahasa namanya Swift UI misalkan. Namanya itu. Jadi Android dan iOS ini punya dua skill set yang berbeda. Dan yang terakhir adalah QA, quality assurance. Saat kita bikin sesuatu, udah bikin harus ada quality assurance-nya. Kenapa? Karena kadang-kadang di sini saat kita membuat sesuatu, tadi saya sampaikan ada bug-nya, ada error-nya. Kalau tidak di quality assurance, nanti yang ketahui nanti customer-nya, bukan tim kita. Saat kita banyak bug, misalkan aplikasinya atau banyak error, banyak flow-nya gitu ya. Tadi kalau rumah banyak bocor ya pasti akan kesal gitu customer-nya. Ini rumah masih baru atau aplikasi masih baru udah bug aja, udah sering bocor aja. Sehingga sudah QA yang memastikan bahwa aplikasi yang dibuat sudah punya standar yang baik gitu. Setidaknya tidak ada bug. Nah, kakak ini apa gitu? Jadi kalau kita tanya misalkan ke PM gitu ya, atau misalkan ke backend developer, bikin list produk berapa hari ya kira-kira? Nah, jadi harus punya juga skill untuk mengkira-kira berapa lama. Biasanya yang kita tanya adalah yang senior-senior. Kalau yang baru gimana? Saat kita starting ya kita pikirin aja kira-kira bikin ini kayaknya susah deh, jadinya dilamain misalkan. Jadi dipanjangin jadi 3 orang, jadi 4 orang. Kemudian ya itu semua ditambahkan gitu ya sehingga jadi totalnya oke, kita dapat untuk project manager dia harus bekerja selama 20 hari, 20 main days. Untuk bikin back end developer dia harus punya sebanyak 20 main days. Untuk front end developer dia harus punya 20 main days dan seterusnya. Contoh seperti itu. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah kalau dari kami biasanya menambahkan buffer dari estimasi yang dilakukan. Misalkan di sini 20 hari. Oke, kita akan sampaikan ke klien misalkan 22 hari atau 23 hari atau 24 hari kita tambahkan 20%. Kenapa? Karena hampir semua project IT, tidak semuanya gitu ya, tapi ini masalah dari tahun 1970 sampai sekarang, itu hampir pasti telat gitu. Jadi ada bukunya sendiri, ada istilah-istilah sendiri. Jadi kalau di IT itu ada istilah atau meme-nya project management gitu, project management sebuah project. Kalau ibu itu melahirkan bayi dalam 9 bulan gitu. Tapi 9 ibu tidak akan melahirkan bayi dalam 1 bulan. Jadi kadang-kadang, wah Pak, tambah aja orangnya biar lebih cepat. Nah, tapi nyatanya nggak seperti itu. Makanya dikasih meme-nya, ini meme dari tahun 1980-an gitu ya. Meme-nya tentang ibu melahirkan bayi gitu. Jadi kalau bayang lah ya, satu ibu ngelahirin bayi 9 bulan gitu. Tapi 2 ibu kan, atau misalkan 3 ibu nggak jadi lahir bayi dalam 3 bulan gitu, tetap 9 bulan juga. Ya itulah meme-nya. Kemudian setelah kita menentukan effort ini apa sih tujuannya Pak? Kita bikin 20 hari, 12 hari, 12 hari, 20 hari. Nah, kita harus ngasih hal yang kedua, yaitu terkait timeline gitu, dengan yang namanya Gantt chart. Kalau teman-teman pernah saya nggak tahu apakah ada teknik industri atau ini sebenarnya nggak hanya di teknik saja gitu ya, tapi ini skill set yang mungkin perlu diketahui juga sama teman-teman lain. Yang namanya bikin timeline. Apapun itu, saat kita membuat project, saat kita membuat sebuah tugas, akan baik kalau kita punya perencanaan waktu.
Nah, perencanaan waktu yang digunakan di software atau di perangkat lunak namanya Gantt chart. Artinya di sini ada tasnya apa gitu ya. Kalau tadi misalkan di sini tasnya mau produk, melihat transaksi, maka di sini, nah ini saya pakai Gantt chart yang udah jalan. Jadi misalkan di sini misalkan, oke, modulnya general, fiturnya ada login, ada user management, ada role access management. Nah itu berapa hari dikerjainnya? Oke, start 2 hari, kemudian 3 hari, kemudian 3 hari, kemudian disambung-sambungin. Oke, total mengerjakannya adalah 8 hari untuk modul tersebut. Gimana cara nyambunginnya? Kadang-kadang yang namanya ngerjain back end sama front end itu nggak bisa ngerjain secara paralel, artinya berbarengan itu nggak bisa. Harus ngerjainnya serial. Ini harus selesai dulu, baru bisa yang ini, baru bisa yang ini. Tuh, jadi kayak ini sesuatu yang harus dibikin. Misalkan ngerjain skripsi gitu ya, kan ngerjain bab 1, kemudian bab 2, ngerjain bab 3. Nggak mungkin bab 1 paralel dengan bab 2 dengan bab 3. Nah, kenapa kita bikin ini? Saat kita ajukan ke klien, dia jadi punya bayangan. Oke, sampai bulan ini saya sudah selesai ini, sampai sini saya sudah sampai sini, total berapa lama pengerjaan, saya bisa bayangin kapan saya dapat aplikasinya. Kapan saya dapat ya aplikasi yang saya dijanjikan oleh Bapak. Saya pegang ini juga sebagai komitmen dalam waktu sekian selesai gitu. Sama lah kalau teman-teman misalkan mau praktekkan ini buat skripsi, boleh juga gitu. Bikin timeline-nya, oh saya harus selesai tanggal segini. Kalau saya nggak selesai, saya harus lembur misalkan. Atau misalkan saya harus pakai 1 minggu untuk kerjaan skripsi nanti. Nah jadinya nih sebagai komitmen bahwa misalkan di tanggal 26 September misalkan ya, proses login ini, pengembangan login sudah harus selesai. Sama misalkan bab 1 sampai tanggal 26 September nih harusnya. Wah, tanggal 27 belum selesai, artinya saya harus lembur gitu. Artinya teman-teman harus ya mau nggak mau komitmen terhadap sesuatu yang sudah dijanjikan kepada customer gitu. Ini dari timeline. Kalau dari sini biasanya timeline-nya, misalkan PM 20 hari, analis 12 hari, desainer 12 hari, back-end developer 20 hari, dan biasanya itu nggak selalu paralel gitu. Jadi bisa aja, dan juga nggak selalu serial. Misalkan proses analis sama desainer itu dilakukan secara paralel. Artinya berjalan bareng gitu ya. Backend sama front end misalkan. Ini harus berjalan serial dulu, paralel dulu sedikit, habis itu serial. Jadi nggak begini tapi begini. Jadi kayak di sini startnya analisis dengan general ini, pertama harus dikerjakan duluan analisisnya, habis itu generalnya udah bisa dimulai setelah seminggu dilakukan analisis. Nah, itu sebagai contoh, menentukan timeline dengan Gantt chart gitu ya. Nah, membuat yang ketiga adalah menentukan harga project. Nah, ini yang teman-teman angka boleh lihat juga gitu ya. Jadi kita akan buat semacam harga gitu, harga yang akan kita sampaikan. Nah, kalau di kami, mungkin di tempat lain bisa berbeda gitu ya. Misalkan harganya semua sama. Di kami misalkan contohnya adalah di Manpower. Ini kan kita saat membuat software yang dipakai apa Manpower-nya biasanya. Nah, Manpower tadi dari project manager, analis, designer, back end, front end, itu akan dikonvert menjadi item-item yang akan kita charge kepada klien. Contoh, misalkan ya project manager tadi butuhnya 20 hari, kemudian harganya berapa? Satu hari satu orang, alias min days namanya. Misalkan harganya segini, 1,75. Ya udah tinggal dikali aja. Begitu juga dengan posisi-posisi yang lain gitu. Misalkan analis, tech writer, visual designer, back-end developer, front-end developer, dan lain-lain, sehingga oke, subtotalnya berapa? Gitu, 195 juta misalkan. Nah, kita bisa ngasih diskon juga, misalkan diskon 5%, diskon perkenalan gitu ya. Diskon perkenalan 5%. Kemudian harganya total berapa, misalkan dikurangi 195 kurang ini, 185, ditambah PPN 11%. Nah, PPN ini jangan dianggap sebagai keuntungan gitu ya, karena ini harus dibayar ke negara. Jadi ini duit negara, bukan duit kita, tapi harus kita charge kepada klien. Sehingga dapat totalnya harganya 200 juta misalkan. Nah, dari situ biasanya kita akan masukkan juga yang namanya maintenance dan support tahunan.
tambahan. Jadi kita akan tambahkan 20% harga supaya tadi selama setahun kita akan full cover kalau misalkan ada tadi kalau di rumah ada yang bocor-bocor, ada yang apa namanya, ada yang rusak atau ada yang apa selama masa di cover oleh maintenance dan support ini gitu. Jadi di sini misalnya di charge 20% ditambah lagi 43 juta. Jadi totalnya akan kita apa namanya kita sampaikan ke customer atau ke klien adalah 248 juta. Contoh seperti itu. Karena tadi kita ngomong rumah gitu ya. Kalau bikin rumah itu selain manpower ada yang namanya material. Jadi teman-teman kalau misalnya material di batu bata berapa, beli ini berapa, beli ini berapa gitu. Jadi itu jadi satu proposal. Jadi bedanya digital dengan ini ya digital yang kerja otak gitu ya. Jadi yang kita charge adalah ya tenaga-tenaga orang ini gitu atau otak-otak orang ini. Nah, di akhir juga kita sampaikan yang namanya payment term. Ini penting gitu ya karena termin pembayaran itu jadi sesuatu yang ditanyakan juga oleh si klien. Jadi misalkan kita ngobrol, oke, uang buka berapa persen? Di contoh ini 15%. Kemudian milestone 1 misalkan setelah analisis dan desain 15%. End of development berapa persen. Jadi kayak pembayaran itu berdasarkan milestone atau capaian-capaian yang kita hasilkan gitu. Bisa dicontoh juga buat skripsi gitu ya, misalkan mau bikin self reward kan biasanya kan setelah skripsi setelah bab 1 ya 10% aja lah misalkan dapat self rewardnya gitu. Habis itu kalau udah selesai yang lebih gede di akhir lebih gede biasanya. Kira-kira seperti itu. Ini untuk menentukan harga project. Nah, sorry ini ada typo. Yang membuat proposal yang terakhir adalah membuat proposalnya gitu. Jadi setelah kita menghitung 3 hal ini, menentukan effort, kemudian membuat timeline-nya, kemudian menentukan harga project-nya, kita harus bikin kita bikin proposalnya gitu. Nah ini contoh proposal yang biasa kita kirimkan ke customer kita, ke klien kita. Jadi ada pengantar, harus dijelaskan dulu tujuan audiensnya apa gitu. Jadi total 18 halaman mungkin nggak akan sepanjang skripsi gitu, tapi skill yang dimiliki saat bikin laporan di project, teman-teman di kelas, atau misalkan bikin laporan sesuatu, itu akan kepake juga di dunia kerja saat membuat sesuatu. Jadi don't skip on report ya saat misalnya bikin laporan atau bikin ada tugas buat laporan atau skripsi gitu. Nah, rancangan solusinya misalkan kita jelaskan apa sih latar belakang dan tujuan kenapa aplikasi ini dibuat, cakupan pekerjaannya apa. Ini saya bilang tadi sebagai tanda, oh kita akan mengerjakan fitur seperti ini. Gitu. Karena kenapa? Kadang-kadang tadi klien suka berganti-ganti. Gitu. Kalau misalkan rumah tadi, saya mau lantainya 2 di awal ngobrol gitu. Kita tulis di proposal ini cakupan pekerjaannya rumah berlantai 2. Sehingga kalau misalkan dia bilang, nambahlah setengah lantai lagi gitu. Gampang kan gitu. Ya sama, di aplikasi juga gitu. Tambahlah tadi misalkan fiturnya produk sama transaksi. Terus si kliennya bilang, saya mau tambahin dong fitur yang lain. Gitu. Nah, nggak bisa Pak, di sini cakupan pekerjaan kita yang kita cover hanya 2 ini. Kalau Bapak mau nambah, berarti kita harus kirimkan proposal lagi. Kita harus hitung ulang lagi. Oh, oke, fair. Biasanya begitu. Tapi ada juga sih yang, enggak lah itu mah gampang, tolonglah dimasukin aja. Itu ada juga, itu challenge-nya. Gitu. Terus fitur aplikasinya yang udah kita buat tadi, rencana arsitekturnya seperti apa, spesifikasi teknisnya seperti apa, deliverables tuh yang kita kalau udah selesai kita akan kirim apa sih? Ya, biasanya ada aplikasinya, ada dokumentasinya, metodologinya seperti apa yang kita gunakan, garansi dan maintenance seperti apa, service level agreement seperti apa. Jadi service level agreement ini adalah seberapa cepat kita merespon dan memperbaiki sesuatu saat terjadi kesalahan gitu. Misalkan tadi saat error, service level agreement-nya berapa? Kalau misalkan errornya itu bikin pengguna aplikasi tidak bisa pakai aplikasinya, maka harus selesai dalam 2 jam misalkan. Dan harus direspon dari WhatsApp, dari email, dari telepon dalam 10 menit, 15 menit. Gitu. Jadi service level agreement ini penting supaya klien tuh punya ekspektasi kalau ngubungin kita cepat atau lambat.
bisa juga service level agreement kalau misalkan levelnya itu minor gitu. Misalkan, oh ini ada typo di aplikasinya. Di typo mah nggak terlalu major lah ya, cuma orang-orang yang teliti gitu yang merhatiin. Jadi kalau yang itu, oh nggak apa-apa, misalkan di service level agreement-nya kita tulis, kalau misalkan ada error berupa yang sifatnya minor, kita bisa merespon dalam 1 hari dan menyelesaikannya dalam 1 minggu misalkan. Jadi nggak cepat-cepat amat gitu. Ya, again, kalau teman-teman punya punya apa ya, punya project gitu ya di kelasnya bareng teman, punya tugas yang sifatnya bareng kan, kadang-kadang ini susah nih dihubungin gitu. Ada baiknya menentukan service level agreement antar orang gitu. Jadi, lo kalau di WhatsApp berapa lama, berapa lama, berapa lama. Jadi kita punya agreement di awal uh, untuk saling pegang gitu. Oke, kalau WhatsApp pasti akan dibalas dalam sejam. Kalau di luar sejam gimana? Ntar nama lu gue coret misalnya, kayak gitu. Contoh ya, service level agreement juga seperti itu. Kemudian perencanaan pengembangan tadi terkait organisasi proyek, artinya organisasi proyek ini orang-orangnya yang ada di sini siapa saja. Kemudian timeline-nya yang tadi udah saya show, dan yang ketiga adalah biaya pengembangannya, yaitu di sini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, tadi saya ngomong terus. Ayo adik-adik mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Tito tadi. Boleh silahkan, bisa open mic ataupun tulis di kolom komentar. Betul, atau boleh dikasih ini juga responnya, apakah pusing, nggak ngerti, atau seperti apa. Nah, ada yang ingin bertanya nih Pak, dari Muhammad Hafid Maulana. Silakan. Silakan. Hafid, silakan. Masih tidak terdengar. Suaranya belum kedengar. Ya. Mungkin dilepas aja headsetnya, coba dengan mikrofon. Iya, aja. kedengaran. Sebelumnya suara saya dapat terdengar dengan jelas. Halo, Hafid? Jelas. Ya, ini saya pakai akun satunya. Ya. Saya tertarik nih terkait dengan produk-produk dari Radia Digital, terkait dengan bikin website, terus juga kayak aplikasi gitu kan. Kebetulan kalau dari saya pribadi, ada ketertarikan untuk bikin kayak semacam startup aplikasi gitu. Jadi yang sering kali saya tanya-tanya itu adalah, kalau seandainya kita mau bikin startup itu apakah di awal lebih bagusnya kita memang develop sendiri aplikasinya atau kayak dibantu oleh developer misalnya dengan Radia Digital tadi. Terus juga kalau seandainya kita itu dengan developer, bagaimana nanti sistem database terus juga pengelolaan aplikasi atau websitenya seperti itu Pak. Mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan, kira-kira apakah nangkep pertanyaannya Pak? Iya. Nangkep. Thank you pertanyaannya Mas Hafid. Mas Hafid dari jurusan apa? Nama saya Muhammad Hafid Maulana dari Prodi Manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Oke, manajemen ya. Oke, ini agak tricky ya karena sorry ya kalau ada background suara tiba-tiba ada suara di rumah saya. Nah, jadi gini, kalau ditanya bagusnya bikin sendiri atau dengan mitra gitu ya, vendor service. Sebenarnya balik lagi sih ke kemampuannya gitu ya. Kalau misalkan Mas Hafid pernah membuat aplikasi atau belajar membuat aplikasi, maka atau punya co-founder yang bisa membangun aplikasi, maka menurut saya better untuk dibikin sendiri dulu. Kenapa? Karena kalau saya nganggapnya itu seperti bayi lah ya, seperti bayi yang ya harus dijaga gitu, harus dijaga oleh oleh timnya sendiri supaya nggak kemana-mana gitu. Karena kalau itu kasarnya adalah bayinya langsung diasuh sama orang lain. Sebenarnya tapi juga nggak apa-apa juga gitu ya, karena di kita biasanya ketemu juga dengan startup yang base foundernya itu non teknikal gitu, non IT, sehingga dia butuh bantuan seperti itu. Gimana caranya?
ujung-ujungnya tetap butuh orang teknis di dalam startupnya sendiri gitu. Jadi nggak hanya orang manajemennya aja, tapi harus ada orang um, teknisnya juga gitu. Antara Mas Hafid ini hire sendiri, misalkan CTO-nya gitu ya, atau sebenarnya dijadikan partnernya itu sebagai part of the team. Nah itu banyak lah ininya gitu ya, bisa jadi part of the team. Artinya modelnya bukan project based. Tadi kan saya sempat cerita ada managed service gitu ya. Managed service itu sifatnya waktu orangnya akan di hiring oleh partner kami, itu bisa juga. Tapi bisa juga project base selesai, habis itu sambil project base versi satunya jadi, Mas Hafidnya cari co-founder yang sifatnya teknis. Jadi nanti bisa di handover pekerjaannya. Tapi memang baiknya karena startup ini sifatnya digital gitu ya, akan penting kalau di dalam timnya sendiri ada yang punya knowledge membangun digital tersebut. Gitu Mas. Cukup menjelaskan kah? Tadi sudah ada tanda jempol tuh Pak. Berarti artinya sudah mengerti Udah ya. oke ya. Gue menjelaskan. Dan good luck buat startup itu. Sekarang dari Andika Widyasmoro. Permisi Bapak, perkenalkan saya Andika Widyasmoro. Saya izin bertanya, dalam pengembangan sisi frontend selama 20 hari dilaksanakan secara tim atau perorangan, Pak. Kemudian Ya. dalam DevOps, apa keunggulan Azure dari AWS atau Google Cloud? Terima kasih. Oke, ya saya balik ke tadi ya. Mungkin pertanyaan terkait yang ini ya tadi ya, apakah si front end-nya akan bekerja sendiri atau tim gitu. Nah ini sangat bergantung sih sama kebutuhan aplikasinya gitu. Saat misalkan kebutuhan aplikasinya itu hanya bersifat mudah gitu ya, kita cuma butuh satu orang aja. Tapi pekerjaannya secara tim gitu. Timnya tapi macam-macam ya, ada PM, ada analis, ada desainer, ada back end, ada Android gitu. Tapi secara front end dia akan bekerja sendiri untuk mengerjakan bagiannya. Tapi yang namanya front end pasti kan harus integrasi gitu. Harus integrasi dengan tim back end. Jadi ada front end dan back end. Itu pasti seperti itu. Kalau dibilang kerja sendiri ya enggak juga gitu. Pasti ada temennya mengerjakan back end. Karena kalau dulu mungkin pas zaman kuliah kita ngerjain apapun sendiri, tapi once kita punya tim atau membuat aplikasi yang lebih besar pasti nggak cukup hanya satu orang saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam DevOps apa keunggulan Azure dari AWS atau Google Cloud? Sebenarnya ya kalau kita nggak punya special case yang penting, yang apa ya, yang unik banget, itu tuh biasanya mirip-mirip aja antara Azure sama AWS atau Google Cloud. Tinggal preferensi aja, misalkan dari harga, dari modelnya. Kalau di Azure tuh kalau boleh clarify gitu ya, kita pakai Azure, di Radia banyak pakai Azure, dipakai karena kita familiar dengan teknologi Microsoft dari berdiri gitu. Jadi oke, kita akan pakai Azure. Tapi apakah kita pernah deploy di AWS? Pernah. DevOps di Google Cloud pernah. Nah itu tuh ya gitu-gitu aja gitu ya, sama-sama aja. Kenapa? Karena misalkan case-nya itu dalam hal ini misalkan nggak ada yang spesial atau unik banget gitu. Jadi back to your preference, dari harga kah, dari misalkan fitur yang dicari. Kalau bedanya fitur apa, sejujurnya saya belum nggak hafal semua gitu ya, karena biasa kita pakai untuk server aja, untuk nge-build. Kalau di Azure tuh udah ada Azure DevOps-nya sendiri untuk build server contohnya. Jadi free dan connect ke Azure. Nah jadi itu udah terintegrasi, jadi kita lebih mudah di Azure. Nah, kalau AWS sama Google Cloud, setahu saya build servernya itu belum ada yang berbayar, belum ada yang free, sehingga jadi harus tambah lagi biayanya di sana gitu. Jadi at the end of the day sebenarnya mirip-mirip aja sih. Tinggal preferensi dari orang-orang. Kira-kira seperti itu, Andika. Baik Pak, terima kasih atas informasinya katanya Pak. Oke, kita lanjutkan ke Muhammad Iksan Akbari. Halo? Ya, halo, apakah terdengar? Ya, terdengar. Ya, permisi Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Iksan Akbari, biasa dipanggil Iksan, dari program studi ilmu komputer. Jadi
Yang mau saya tanyakan ada dua sih Pak. Yang pertama itu, ini kan Wirausaha Merdeka kan Pak. Ya, Jadi saya ini cuma baru mm, punya ide mau bikin aplikasi doang. Nah, saya tuh mau tahu apakah ada eh, cara untuk nguji ide saya ini apakah layak dibikinkan aplikasi dan apakah nantinya itu bisa gitu nah digunakan, apakah bermanfaat gitu nah. oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bikin aplikasi itu kan eh, awalnya perlu modal. Nah, Betul. terus ketik kapan sih titik balik eh, untung dan balik modalnya sebuah aplikasi itu? Apakah ada standar gitu untuk kapan sih titik balik modal yang ideal untuk sebuah aplikasi? Ya, Itu aja Pak pertanyaan dari saya. menarik sekali pertanyaannya. Iksan ya, Iya dari Pak. ilmu komputer. Oke. Yang pertama pertanyaannya, em, punya ide untuk mengembangkan aplikasi, kemudian pengen tahu gimana aplikasinya dipakai atau enggak gitu ya. Iya Nah, Pak. karena kita software company gitu ya, perusahaan pengembang perangkat lunak, kita sering ketemu nih sama teman-teman yang founder yang baru memulai startupnya gitu ya, memulai aplikasinya biasanya. Nah, saat kita membuat aplikasi, yang harus disadari pertama adalah aplikasi ini, dan dalam kasus ini Iksan udah menyadari bahwa aplikasi ini sebenarnya hanyalah enabler gitu ya. Enabler itu artinya bisnisnya bukan di aplikasinya, tapi value, tapi apa yang bisa dihasilkan, diberikan untuk usernya. Jadi aplikasinya sendiri bukan bukan bisnisnya, sehingga pemikirannya itu oke, jangan bikin aplikasinya dulu justru. Gitu. Sementara kalau saya sering ketemu yang yaudah saya mau bikin aplikasinya dulu gitu. Contoh gini ya, contoh Gojek for Laundry tadi gitu. Ini sesuatu yang real kita ketemu gitu. Kalau misalkan ada orang datang ke saya dengan saya mau bikin aplikasi Gojek for Laundry. Oke, bikin aplikasi itu sebenarnya tidak tidak murah dan tidak mudah dan butuh waktu, butuh investasi lah. Kalau misalkan mau di sini, Bapak yakin apakah ini dipakai atau enggak? Pasti jawabannya nggak tahu. Atau misalkan jawabannya antara satu tidak tahu, atau yang kedua pasti bisa, Pak. Pasti bisa, pasti akan laris, pasti akan ini gitu. Nah itu udah sering ketemu lah, yang tanpa ada data bilang pasti akan laris dan lain-lain. Sehingga benar caranya, gimana caranya supaya bisa dipakai sama orang. Nah, caranya adalah, saya ketemu si founder itu, dia sudah punya bisnis laundry-nya dulu. Punya satu atau dua tempat laundry. Kemudian dia bikin pakai tools-tools digital, tapi bukan aplikasi yang bisa dipakai. Jadi, terutama saat-saat ini gitu ya, banyak sekali tools-tools digital yang dipakai untuk memvalidasi ide. Saya nggak tahu Iksan bikin aplikasinya apa gitu ya. Tapi misalkan dalam case tadi laundry gitu, maka di laundry-nya, di usaha laundry-nya, dia akan bikin semacam Google Form. Google Form kan gratis ya, bikin gratis. Habis itu masukin ininya, suruh orang masukin hasil, masukin apa namanya, masukin namanya, masukin alamatnya, masukin nomor teleponnya, mau dikirim jam berapa, hal-hal kayak gitu. Jadi sesuatu yang digitalisasi dengan tools-tools yang udah ada, tapi dengan investasi yang mudah atau murah. Begitu Google Form-nya keisi, customer-nya mulai ada, mulai banyak, mulai berjalan, nah baru dia bisa memvalidasi, oke, ada orang yang mau menggunakan ini. Gitu. Begitu dia udah dapat customer-nya, baru ditanya, oh, kalau bikin aplikasi mau nggak? Oh mau. Bikin ini mau nggak? Gitu. Jadi startnya bukan di aplikasinya dulu gitu, tapi di bisnisnya dulu. Apa yang mau digunakan? Seperti itu. Kalau misalkan bikin aplikasi yang sifatnya konten, fokusnya bukan bikin aplikasinya dulu. Misalkan aplikasinya, misalkan contoh ya belajar bahasa Jepang lah, misalkan contoh. Fokusnya bukan dibikin aplikasinya belajar Jepangnya dulu, tapi konten belajar bahasa Jepangnya dulu. Misalkan nanti dibagi-bagi ke orang yang terdekat dulu, misalkan minimum viable produknya. Jadi minimum viable produknya itu nggak harus selalu aplikasi, tapi bisnisnya sebetulnya.
Kira-kira gitu. Cukup menangkap nggak ya? Saya nggak tahu nih contoh aplikasinya apa. Cukup, Pak. Bayang lah ya. Jadi intinya Kebayang, jangan kebayang. dari aplikasinya dulu, tapi dari eh, fungsi aplikasinya apa. Nah, itu yang dites dulu. Bener nggak yang kita bayangkan akan berhasil ini? Gitu. Kemudian yang kedua tadi, kapan balik modal ya saat bikin aplikasi. Nah, Mantap. ini eh, bergantung ya. Kalau kita ngomong saat Pak aplikasi bikin pakai modal nggak? Modalnya paling kan laptop. Sama yang kedua belajar gitu ya. Kalau misalkan tambahlah cloud, tapi itu pun banyak yang gratis juga gitu, server-server gratis yang kita buat untuk starting. Jadi sebenarnya kalau dibandingin sama bisnis yang real gitu ya, lebih real, nah itu relatif lebih um, kecil barrier of entry-nya gitu. Artinya modal lebih kecil. Kapan bisa balik modal? Kalau misalkan, makanya tadi saya tanya, aplikasinya mau apa dulu? Kalau aplikasinya misalkan kita udah bikin aplikasi A, kemudian bisnis modelnya seperti apa? Makanya tadi saya bilang terkait kenapa kita bikin software house gitu ya. Karena bisnis modelnya lebih mudah. Kalau startup, bisnis modelnya itu macam-macam. Ada yang bisnis modelnya usernya harus dibanyakin dulu, kemudian baru dikasih ads. Banyaknya harus berapa? Karena ads itu murah sebenarnya. Banyaknya harus berapa dulu baru bisa balik modal. Nah itu bisa nggak kayak gitu? Kalau misalkan user tidak bisa sebanyak itu, maka nanti jadi nggak menarik juga buat investor saat misalkan mau nyari investor. Tapi di satu sisi, kalau teman-teman mencontoh radio digital gitu ya, jadi kalau sekarang kan memang ramai startup. Nah, radio digital ini bukan, kalau saya bilang bukan startup gitu, karena startup itu biasanya bisnis modelnya itu harus dicari dulu. Apa sih yang bisa menghasilkan revenue atau bisnis model buat dia gitu. Nah, tapi kalau startup software house itu easier pathway gitu. Artinya bisnis model itu sales, lakukan servisnya, dan dibayar gitu. Jadi kalau ditanya kapan ya Pak bisa balik modal, akan sangat tergantung sama bisnis model dari aplikasinya sendiri apa. Kebayangkah kira-kira? Atau mungkin mau ada pertanyaan selanjutnya klarifikasi, monggo. Nggak, Pak, sudah cukup. Itu clear ya, Saya udah dapat bayangannya. bayangannya siap. Masih banyak, Pak. Yep, thank you. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari mahasiswa yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa lanjutin dulu. Oh, ya, boleh silakan. Ya, nah, tadi biar ini aja, biar nggak ngantuk aja, takutnya aduh pada ngantuk. Oke, kita lanjut ya tadi ya. Nanti mungkin akan kita lanjut di fase 2, di sesi 2 juga. Nah, setelah kita lakukan proses sales, tadi ya kita udah bikin proposal dan lain-lain, kita kirim ke customer, dan akhirnya adalah menang gitu ya. Yang kita lakukan adalah masuk ke pekerjaannya gitu. Jadi begitu kita udah menang, kita mengerjakan. Jadi kalau nggak dikerjain ya tentu kita nggak dibayar gitu. Kecuali kalau kita jualan produk ya, produk kan enak. Lebih enaknya adalah saat kita bikin salesnya terjadi, produknya dikasih, selesai. Nah, tapi kalau jasa, sales, jasanya dipekerjakan dulu, yang mana itu ada waktunya, baru nanti di akhir kita mendapatkan pembayarannya. Gitu. Jadi pekerjaannya di project base yang pertama namanya kita sebut design sprint phase gitu. Jadi saat kita masuk ke pengerjaan aplikasi, kita harus mendesain dulu, menganalisis dan mendesain untuk mendapatkan pemahaman gitu. Jadi namanya bikin aplikasi semakin dipahami itu semakin dalam gitu, semakin sulit, semakin ternyata challenge-nya di sini, flow-nya tuh di sini. Contoh misalkan saat kita misalkan bikin transaksi yang kebayang saat di depan biasanya transaksinya kalau berhasil ya, misalnya berhasil oke, bikin transaksi berhasil, uang masuk gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan transaksinya gagal? Ya, transaksi gagal nanti ada cabangnya lagi. Gagalnya karena apa? Karena payment gateway-nya lagi mati, atau misalkan dari sistem kita yang servernya lagi rusak. Nah, gimana handlingnya? Nah, biasanya ini kita bikin di design sprint phase. Jadi kita dalami ya, kita detailkan. Kalau misalkan itu udah ketahuan di depan, di dalam masa sales, it's good. Tapi biasanya ada juga detail-detail yang
baru harus dicari di desain sprint phase ini. Nah, setelah desain sprint phase, sebenarnya ini paralel juga dengan development sprint phase. Jadi, kenapa namanya sprint? Karena ini sifatnya kita bagi-bagi jadi waktu-waktu pendek. Jadi, sprint ini adalah pengerjaan sesuatu dalam waktu pendek. Jadi, pekerjaan yang tadi misalkan 2 bulan kita kerjakan per minggu. Jadi, dalam tiap minggu itu kita sebut sprint misalkan, dan di situ ada hasil yang dikejar. Jadi, kita membagi waktu yang 2 bulan, project atau misalnya projectnya sifatnya 6 bulan, akan dibagi per 2 minggu kita punya deliverable sesuatu. Sama kayak tadi, saya balik lagi ke contoh skripsi gitu. Skripsi punya waktu 6 bulan. Dengan Gantt tadi kan jadi kita harus bagi selama 2 minggu kita ngerjain apa, 2 minggu ngerjain apa. Dan yang keenam adalah kita lakukan weekly CI/CD integration gitu. Kalau kita ngomong DevOps, saat kita sudah menyelesaikan sesuatu, maka harus langsung bisa dilihat. Jadi ada integration-nya sehingga aplikasinya itu keluarnya nggak terakhir. Gitu. Jadi samalah kayak bikin rumah gitu ya, bikin kan nggak tahu-tahu blok akhir rumah jadi gitu. Pasti bikin bikin kamarnya dulu, kamarnya udah jadi ruangannya, habis itu bikin kamar mandinya ruangan udah jadi, udah kelihatan. Tapi kalau di IT, kadang-kadang itu karena nggak ada fisiknya, dibikin sama developer atau sama yang mengerjakan, ketemu di depan, bikin, tahu-tahu di akhir baru jadi, baru kelihatan semua. Efeknya apa? Efeknya kadang-kadang nggak sesuai dan baru ketahuan di belakang. Kalau baru ketahuan di belakang, mau ngubah ulang, berarti kan harus bongkar lagi gitu. Nah, itu yang jadi bahaya. Makanya kita lakukan yang namanya sprint phase. Nah, setelah selesai tadi ya weekly CI/CD integration, di akhir kita lakukan tidak hanya di akhir, jadi per sprint itu kita ada testing phase-nya, kemudian dilakukan integration test di akhir dengan SIT, UAT, dan juga biasanya ada security test atau penetration test, dan yang terakhir load test. Load test itu biasanya untuk sistem yang ekspektasi penggunanya besar, jadi harus ditembak supaya tidak down gitu ya kalau yang akses banyak. Ditambah prosesnya kita punya communication procedure standar, di mana kita punya tadi di setiap sprint kita pasti akan update ke klien kita, karena tanpa komunikasi ini akan susah gitu. Tadi yang saya bilang manusia itu logis dan tidak logis gitu. Jadi tidak logisnya adalah kadang-kadang lebih mengutamakan komunikasinya gitu. Jadi kalau misalkan aplikasi kita jelek, tapi komunikasi kita bagus, bukan ya, seringnya itu dipahami gitu. Kita kasih tahu alasannya, kita kasih tahu, oke, ini challenge-nya di sini. Itu bakal lebih lebih aman lah di mata si klien. Tapi kalau misalkan kita bagus terus ngilang-ngilang gitu ya, komunikasinya nggak bagus, nggak dijaga, di mata klien juga, wah ini nggak bisa saya pegang gitu. Nah, lebih parah lagi udah masih banyak error, masih banyak bug, habis itu udah ngilang-ngilang gitu. Nah, itu lebih parah lagi gitu kan. Jadi kayak ya balik lagi saya kasih contoh ke inilah ya, contoh punya pasangan gitu kan. Pasangannya baik, sundanya bager gitu kan. Baik ganteng, tapi suka ngilang-ngilang gitu, sama yang kalau komunikasinya lancar. Nah, lebih pilih yang mana gitu. Nah, itu contohnya di communication procedure standard. Nah, yang terakhir akhirnya projectnya done atau projectnya selesai gitu. Jadi setelah testingnya selesai dan tidak ada bug yang ditemukan selama masa proses itu, aplikasinya akan dideploy ke production sehingga bisa dipakai oleh customer. Seperti itu. Nah, sebelum karena udah jam 10 ya Pak Ferdian. Jam 11 ya di sana. Sudah jam 11. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di fase 2. Sementara dari sini, dari sampai pengerjaannya, nanti akan saya detailkan gimana sih cara bekerja di Radia Digital. Mungkin bisa di stop dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi kalau ada waktu, silakan. Saya kembalikan ke Pak Ferdian. Terima kasih Pak Tito. Atau satu pertanyaan mungkin masih bisa. Satu pertanyaan dulu, mungkin dari mahasiswa ada yang ditanyakan sebelum kita istirahat. Silahkan jika ada satu pertanyaan.
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Pak untuk di sesi pertama ini ya. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih untuk sesi pertama ini kepada Pak Tito selaku pemateri kita, dan terima kasih juga untuk mahasiswa yang sudah bergabung di sesi pertama ini. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua di jam 2 siang waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kita istirahat dulu dan sesi pertama ini kita tutup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ferdi atas bantuannya. Terima kasih kembali, Mas. Terima kasih, sampai ketemu lagi.